Assalamualaikum Pak Iskil. Waalaikumsalam Mas Rid, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Iskil. Terima kasih Pak Iskil sudah menerima undangan saya pada hari ini. Oke, sama-sama. Silakan, ada apa pembicaraan kita hari ini? Ini Pak, saya kan mau melakukan coaching kepada teman salah satu rekan kita juga. Tapi saya ada hal-hal yang saya ingin diamati pada proses coaching saya tersebut. Oke. Untuk evaluasi diri saya dan untuk coachingnya sendiri. Oh, begitu. Iya. Rencana coachingnya kapan kira-kira Ibu? Lusa Pak. Lusa ya? Lusa. Oke, lusa ya. Oke, siap. Jadi Ibu merencanakan coachingnya hari lusa ya? Iya. Baik. Untuk kegiatan coaching itu apa Ibu sudah mempersiapkan rubrik penilaian misalnya? Oke, sudah Pak. Saya sudah membuat rubrik yang isinya itu beberapa indikator yang harusnya saya bisa capai pada proses coaching. Oke. Jadi rubrik sudah Ibu siapkan ya. Iya. Kemudian untuk menjadi coach kan, meng-coaching orang lain, Ibu harus mempersiapkan, harus paham betul lah dengan kompetensi inti seorang coaching. Iya. Jadi dari beberapa kompetensi itu, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching itu? Oke Pak, dari beberapa indikator yang saya juga sudah tuliskan di rubrik, ada satu hal yang mungkin saya pikir saya masih terbatas dan ingin saya kembangkan. Ya, apa itu? Yaitu di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi kompetensi itu yang Ibu ingin observasi ya pada bagian mengembangkan pertanyaan berbobot. Benar Pak. Kemudian ada yang lebih spesifik dari itu Bu? Lebih spesifiknya ketika saya ingin pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu membuat coachee jadi berpikir atau menemukan hal baru seperti itu Pak. Coachee-nya jadi bisa dia merenung terus sampai itu pertanyaannya jadi sangat berbobot gitu. Benar. Oke, bagus Bu ya. Kemudian satu lagi biasanya kita melihat indikator keberhasilan ya. Kalau menurut Ibu sendiri proses coaching Ibu nanti itu indikator keberhasilannya bisa dilihat dari mana? Oke, mungkin dari dua hal ya Pak. Dari pertama saya bisa membuat coachee itu berpikiran terbuka, menceritakan secara terbuka dan gamblang ke saya. Kemudian yang saya pikir yang kedua perasaan coachee. Ketika di akhir. Umpan balik dari coaching ya? Umpan balik dari coaching. Oke. Jadi keberhasilan coaching ini bisa dilihat dari salah satunya dari umpan balik yang dirasakan oleh yang disampaikan oleh coaching setelah proses itu berlangsung ya. Iya benar. Baik Bu, saya pikir Ibu sudah banyak mempersiapkan kegiatan coaching ini dan lusa berarti ya? Lusa mungkin saya akan observasi Ibu dan saya mohon diingatkan supaya saya tidak lupa. Baik. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih untuk Sama-sama. hari ini. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asid. Waalaikumsalam Bu Asita. Apa kabar Bu Asid? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak ya Bu Asid ya sudah mau menghadiri permintaan saya untuk hadir ke ruangan ini. Karena saya sangat membutuhkan bantuan Bu Asid nih. Saya juga berterima kasih karena dipercaya untuk meng-coaching Ibu Asita pada hari ini. Iya. Jadi kira-kira tujuan kita bertemu hari ini apa? Iya, seperti yang saya undahului oleh Abu Asid sama ini. Jadi saya ada masalah nih Bu Asid yang mungkin memerlukan coaching dari Bu Asid. Jadi gini Bu Asid, saya setiap kali mengajarkan kimia di kelas kepada anak-anak pada saat PPM itu sebenarnya karena mungkin pertama itu kelas 10 ya, kelas 10 itu kan waktunya panjang nih, waktunya 3 JP dan saya tahu sebenarnya di pertengahan itu siswa itu sudah mulai bosan gitu. Tetapi saya
nggak tahu nih gimana caranya agar anak tidak bosan. Nah, saya pernah mendengar itu ada implementasi dari KSE, tapi saya masih belum jelas tentang KSE itu sendiri, Pak. Tapi saya ingin mengimplementasikan KSE di PBM saya. Oke. Menurut Bu Rosita, situasi seperti apa yang menggambarkan anak-anak itu mulai bosan? Ketika di pertengahan pembelajaran, siswa itu saya lihat sudah mulai tidak tenang duduknya, kemudian sudah mulai bercerita dengan kawan di sebelahnya. Bahkan mereka itu ada yang coba-coba curi-curi main HP, Bu Asri. Tadi Ibu membahas tentang atau mengatakan tentang KSE. Iya, benar. Yang bisa diceritakan yang Ibu tahu tentang KSE seperti apa? Yang saya tahu kan Bu Asri, KSE itu adalah pembelajaran tentang kompetensi sosial dan emosional, yang mungkin itu bisa pembelajaran yang bisa membuat kesadaran diri dari si orang tersebut itu menjadi lebih baik lagi. Nah, saya ketemu ini mereka bisa sadar terhadap kegiatan ini penting gitu. Jadi menurut kita dengan KSE masalah yang anak-anak bosan tadi itu bisa terpecahkan. Ya, sepertinya gitu, Mbak. Sepertinya kalau kita menerapkan KSE di mereka, terus mereka akan sadar ternyata pembelajaran ini penting, jadi mereka akan bisa lebih fokus gitu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk memahami lebih lanjut tentang KSE? Ya, mungkin ini buat karena memang saya masih awam sekali dengan KSE tersebut. Mungkin saya akan coba mencari informasi tentang KSE tersebut mungkin melalui YouTube tentang implementasi dari KSE terutama dalam PBM. Kira-kira ada tuh di sekolah luar kita itu yang mungkin gurunya sudah pernah melakukan atau paham dan mungkin luar kita bisa meminta bantuan seperti itu? Oh iya benar Mbak. Saya lihat ada kawan saya tuh kalau ngajar sepertinya kelasnya aktif tuh, selalu anaknya bisa bersemangat. Bisa jadi mungkin beliau menerapkan KSE dalam pembelajarannya. Berarti langkah berikutnya yang akan kita lakukan seperti apa untuk menerapkan KSE? Ya, mungkin selain saya akan mencari video di YouTube, saya akan mengobrol dengan teman saya itu untuk mencari pencerahan tentang KSE itu dalam PBM. Kira-kira kapan nih rencana kita akan mencari YouTube atau menemui rekan guru tersebut? Iya, benar. Kalau di YouTube mungkin ya itu bisa kapan aja bersedia untuk saya bicarakan nanti malam lah di waktu senggang, karena malam biasanya kita akan senggang waktunya itu tuh di YouTube. Kemudian kalau untuk ketemu dengan kawan saya itu mungkin saya akan menghubungi dulu beliau kapan senggangnya. Besok mungkin atau nanti malam saya bisa nge-WA beliau untuk menanyakan tentang waktu senggangnya untuk ngobrolin tentang KSE. Kita udah panjang dari awal sampai akhir sampai pada akhirnya waktu itu udah menemukan kesimpulannya nih, kira-kira apa yang dari pembicaraan kita ini apa yang bisa kita simpulkan? Iya, saya sudah mulai menemukan tentang KSE, bagaimana saya bisa mempelajari KSE dan bagaimana saya bisa mengimplementasikan tentang KSE di PBM yang tadinya saya cuma bingung sendiri. Terakhir, perasaan kita sia-sia dengan saya. Wah, saya senang nih Bu Asid karena dengan ketemu Bu Asid ternyata saya dapat pencerahan nih terhadap masalah saya. Yang saya dari kemarin tuh saya mikir stres sendiri gitu. Tapi hari ini karena saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah saya tersebut. Oke, insya Allah apa yang akan kita lakukan nanti bisa membuat siswa PBM saya lebih bermakna, lebih hidup, anak-anak saya lebih bersemangat, tidak bosan lagi, tidak ngobrol lagi, tidak main HP lagi, mungkin wasit. Seperti itu harapan saya. Oke, sepertinya kita sudah selesai pada itu perbincangan, tinggal actionnya saja, tinggal persaksinya saja. Terima kasih Bu Sita. Saya juga terima kasih sekali ya Bu Sita karena Bu Sita bisa membantu saya untuk mendapatkan solusi tersebut. Kita ketemu lagi mungkin 3 minggu untuk evaluasinya atau dilihat kembali di dalam video. Iya benar.
nanti Basri bisa menilai seberapa kemajuan yang sudah saya lakukan. Terima kasih ya Mbak Siti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Rid. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Ya. Iya. Oke Mas Rid, mohon maaf kemarin saya tidak bisa langsung berdiskusi tentang hasil observasi yang dilaksanakan oleh kegiatan kucing karena memang ada hal yang mendesak tidak bisa saya lakukan ya. Oke. Baru sore hari ini. Ini Mas Rid juga ada beberapa hal yang ingin saya obrolkan lagi. Yang pertama ini Mas Rid, menurut Bu Asmi sendiri apa yang telah terlaksana dalam kegiatan kucing kemarin itu sudah cukup nggak mencapai indikator-indikator keberhasilan yang ingin dikembangkan oleh Mbak Asmi sendiri? Oke ya Pak, kemarin fokus saya ke pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ya, betul. Nah, jadi saya kemarin Pak sudah mencoba coaching itu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coaching berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya juga mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coaching mungkin bisa menggali diri sendiri untuk mendapatkan solusi dari hal yang sedang dipermasalahkan atau diberikan seperti itu. Oke, jadi memang di bagian pertanyaan berbobot kemarin ya. Saya pun kemarin selama pengamatan dalam proses coaching tersebut, menurut saya sudah melihat bahwa melihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Pak Asri, kemudian respon dari kucingnya sendiri bahwa apa yang dikembangkan itu sudah baik ya, sudah baik. Mbak Asri saya lihat sudah mampu untuk mencapai indikator-indikator keberhasilan yang ingin dikembangkan terkait pertanian bobot. Juga termasuk saya lihat kucing begitu bisa terbuka ya. Itu dari pengamatan yang saya lakukan kemarin. Lalu ini Mbak Asri, setelah tahap tadi ya pertanian berbobot, dari Bu Asri sendiri apa yang kemudian ingin dikembangkan di kemudian hari lagi? Oke, selain pertanyaan berbobot, saya rasa yang di poin ini Pak, di indikator kehadiran penuh gitu. Indikator kehadiran penuh. Kehadiran penuh, karena saya merasa ketika perbincangan terlalu lama, saya bisa jadi blank. Jadi pada kompetensi kehadiran penuh ya yang dikembangkan. Mungkin dipakai lagi dalam kegiatan kucing. Iya, dan saya mungkin akan minta bantuan Bapak lagi. Oke, boleh selanjutnya. Ya, dengan senang hati saya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, Pak Asri, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan dari hasil coaching kemarin. Ya, mudah-mudahan kita semua berharap hasil dari kegiatan coaching itu bisa membuat semuanya lebih baik. Oke Pak, insya Allah. Terima kasih Pak Asri ya. Ya, sama-sama Pak, saya juga sangat berterima kasih. Oke, lanjut saja ya. Assalamualaikum, sampai jumpa. Waalaikumsalam.